Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahda la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala Muhammadin imamul mursalin qaidil mujahidin wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi wa man tamassaka bis sunnatihi wa man da'a bida'watihi wa man jahada fi sabilihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah wa ba'd. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah subuh Masjid Jami' Al-Muhajirin yang sama-sama dicintai Allah, tanpa terasa kita sudah berada di penghujung Januari 2022 miladia. Hari ini juga kita sudah memasuki penghujung Jumadil Akhir. 2-3 hari kita akan memasuki Rajab 1443 Hijriyah. Ingat 2 April kita taraweh. Masya Allah, itu hari Sabtu lagi. Penuh nih masjid, saya yakin penuh insya Allah ya. 2 April soalnya ya. 3 April hari Ahad. Masya Allah, mudah-mudahan insya Allah Allah berikan kita umur ya, kesehatan dan suasana negeri kita mudah-mudahan walaupun di Jakarta terus meningkat ya. Ini om-om yang lagi ditakuti di dunia, Omikron. Ya, padahal di rumah punya politron, tiap malam nontonnya sinetron. Masya Allah. Mudah-mudahan ya jamaah kita, mudah-mudahan. Memang kata Pak Bima, ditanya itu tes Omikron gimana? Mahal itu Pak Ustadz. Masya Allah, 3 kali lebih mahal dari tes COVID biasa. Jadi udah aja yang gejala-gejala sederhana di rumah aja lah, istirahat ya. Mudah-mudahan tidak terlalu banyak kendala, kita doakan. Tapi ini demam berdarah lagi tinggi-tingginya ini. Yang bahaya ini bapak-bapak kalau demam berdarahnya lain lagi, Masya Allah. Gitu. Nah bapak-bapak, tema kita hari ini adalah membiasakan diksi yang tepat dalam keluarga. Ustadz, ada istilah diksi, naon eta diksi? Diksi itu kalau dalam bahasa Al-Quran qaulan. Kata dasarnya qala yakulu qaulan. Jadi kata kerja yang dijadikan kata benda namanya diksi, qaulan. Kalau terjemahan orang mah ucapan. Ya. Seseorang itu dinilai dari ucapannya, gitu. Makanya ada ungkapan mulutmu harimau. Ustadz, bagaimana kita keluarga diajak, dibiasakan menggunakan diksi atau ucapan-ucapan yang memang baik dalam keluarga? Memang kalau kita lihat dalam Al-Quran, dalam hadis, ucapan ini sangat-sangat menentukan. Contoh misalnya ini hadis yang sangat masyhur. Kata Rasulullah, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Jadi man kana yu'minuna billah wal yaumil akhir, siapa yang ngaku beriman pada Allah dan hari akhir, lihat perintahnya, falyakul khair,
ucapkanlah kata-kata yang baik, au liyasmut. Kalau tidak sanggup bicara yang baik, maka lebih baik diam. Tapi diam itu bukan pilihan. Diam itu cuma alternatif. Disuruh kita untuk bicara dengan kata-kata yang baik. Kata-kata yang baik itu apa, Ustaz? Kata-kata yang baik tentunya adalah zikir. Kata-kata yang baik apa itu, Ustaz? Tilawah. Kata-kata yang baik itu apa, Ustaz? Al-ma'ruf, nasihat, ya, seperti itu. Membiasakan kita untuk senantiasa berkata dengan perkataan yang baik, begitu. Ada apa nih, Mas? Memang kalau orang ganteng jadi perhatian terus ya, Masya Allah. Jadi bapak-bapak sekalian yang dirahmati Allah, ini yang paling umum dalam hadis umum ya. Nah, kalau kita masuk dalam Al-Quran, kita akan melihat bagaimana di Quran ucapan itu bertingkat-tingkat. Ucapan itu bertingkat-tingkat. Karena tidak ada ucapan yang keluar dari mulut kita kecuali ucapan itu nanti harus dipertanggungjawabkan. Itulah sebabnya kenapa orang tua perlu mengajarkan diksi atau ucapan yang benar dalam keluarga. Memang di beberapa pesantren itu kalau terlalu banyak orang Jakarta, itu bahasa di situ langsung berubah. Dulu di Solo itu ada pesantren yang sangat terkenal namanya Assalam. Tapi nggak terlihat kalau itu pesantren di Solo, itu kayak pesantren di Jakarta Barat. Karena anak-anak Solo pulang ke rumah itu ngomongnya langsung beda. Sampai bapak ibunya kaget, sopo toh. Karena pulang, "Beh, gimana lu kabar, Beh? Lu pada makan kagak?" Astagfirullahaladzim, iki sopo toh, ya Allah. Karena memang bahasa Jakarta itu dominan. Dia mempengaruhi seperti itu. Sebenarnya ada yang salah, nggak ada yang salah, cuma itu pembiasaan. Nah, mari kita lihat dalam Al-Quran, mudah-mudahan insya Allah kita belajar sedikit bagaimana di rumah nanti kita melakukan pembiasaan diksi atau ucapan dalam keluarga. Yang standar, ini standar tidak bisa ditawar. Quran surat 33 Al-Ahzab ayat 70-71. Ustaz, kenapa dibilang ini standar? Ini nggak bisa ditawar ini. Karena dalam Islam standar orang mengucapkan suatu kalimat itu adalah takwa. Ya, standar orang mengucapkan suatu kalimat itu standarnya adalah takwa. Mari kita lihat Quran surat 33 Al-Ahzab ayat 70-71. Kalau kita baca sejarah, ini ayat inilah yang dibaca oleh Nabi saat menikahkan putrinya yang belahan jiwanya, Fatimah Az-Zahra. Jadi waktu menikahkan Fatimah dengan Ali, ayat inilah yang dibacakan oleh Nabi terhadap Fatimah dan Ali. Apa ayatnya? Kita baca 33 ayat 70-71. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah ucapkanlah perkataan yang benar. Nah, ini yang paling standar di Quran. Qaulan sadida. Qaulan sadida.
kata-kata yang benar. Tapi ingat, dasar kata yang benar itu bukan pujangga. Dasar kata yang benar itu bukan syair. Dasar kata yang benar itu adalah takwa. Makanya ayatnya, ittaqullaha, bertakwalah kalian kepada Allah, wa qulu. Ini bentuknya jamak. Kalau seorang wakul, kalau dua orang wakula, dua orang. Tapi karena banyak orang wakulu, ya, qala, kul. Kalau banyak orang kulu. Tapi kalau ada kacang hijau, kemudian ada ubi, kemudian ada gula merah, namanya apa? Sindir-sindir aja ini ya, insyaallah. Gitu. Enak juga Pak ya, masya Allah. Kayak kopi pahit, kopi pahit ya tanah ya. Qala, Ustadz, ini apa yang diucapkan? Jadi waktu Nabi membacakan ayat ini di hadapan Fatimah dan Ali, Nabi beritahukan kepada mereka, dasar hidup manusia itu dua, takwa dan jaga ucapan. Dimanapun kalian hidup, kalau kalian jaga takwa, takwa itu hak Allah pada kita. Dan yang kedua, jaga ucapan kalian pada orang. Ya, lihat apa yang didapatkan. Dua garansi yang Allah berikan di ayat ini. Yang pertama, yuslih lakum a'malakum. Allah yang akan membereskan urusan-urusan kalian. Masya Allah, orang yang takwa, orang yang mulutnya terjaga, urusannya diberesin sama Allah. Yang beresin aja Pak RT kita senang, yang beresin aja Pak RW kita dah oke, apalagi yang beresin Allah. Jaga ucapan, karena setiap ucapan kita tuh bikin urusan kita tertunda. Jaga itu ucapan, jaga ucapan. Ya. Yang kedua, walaupun kau berdosa apapun, yang penting tidak bohong, Allah ampuni dosamu. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah ampunkan dosamu selama kamu bukan bohong. Apa artinya? Di keluarga itu nomor satu, Pak. Di keluarga nomor satu. Anak boleh salah, boleh, tapi nggak boleh bohong. Karena anak yang kita besarkan, kalau dia sudah bohong, Pak, tidak lagi kita membesarkan anak, tapi memelihara bom waktu. Dulu di Kota Bogor ada suami istri petinggi BUMN, anak cuma satu, sekolah di SMA Negeri 1. Udah kelas, kalau sekarang tuh kelas 11 lah, menjelang kelas 3. Ya, bapaknya sudah masuk tol Sentul, ditelepon, Pak, mohon maaf Pak, selamat pagi, mengganggu, Bapak boleh nggak ke rumah sakit? Dari mana ini? Rumah sakit dulu masih Karya Bakti, belum RSUD dulu, ya. Itu ibunya ditelepon, ibu, ya. Mereka mutar di Sentul, balik lagi langsung air mancur, warung jambu air mancur, langsung ke Karya Bakti. Sampai di sana mereka kaget, apa ini? Anak ibu cuma satu di ICU. Ketika mau masuk di ICU, kata dokter, temuin dulu. Itu dokter sudah tunggu. Duduk suami istri itu, pegang-pegang tangan. Kenapa anak kita ini kok? Kaget mereka, padahal mereka baru jalan. Ternyata anaknya itu bukan tabrakan, anaknya bukan apa, tetapi overdosis. Bayangkan, baru jam 8 pagi itu anak sudah overdosis. Hari Senin, berarti hari Minggu dia pakai itu ya. Masya Allah. Apa yang terjadi Pak? Pertanyaan pertama dokter kepada itu, Bu, selama ini tahu nggak anak ibu bergaul sama siapa? Wah, pertanyaan dijawab dengan jaim. Wah, anak saya bertemannya sama si ini. Kata dokter dalam hati, tai kucing ini. Udah tahu anaknya begini, sombong lagi, Masya Allah. Jujur aja, terus terang, biar kita dapat jawabannya ini anak ini.
Bapaknya nggak mau tahu. Pokoknya bapak kata, Pak, kenapa dong anak saya? Bapak mau tahu? Anak bapak overdosis. Tingkatan yang paling ekstrim. Yang dia pakai bukan cuma obat biasa, coba lihat. Seminggu di rumah sakit Karya Bakti tidak tertolong. Suaminya nyalain istrinya, istrinya nyalain suami. Padahal cuma satu. Dua-dua petinggi BUMN. Duit tunjangan berlebihan. Tapi itu tidak menjamin anaknya selamat. Kira-kira kalau bapak jadi bapaknya itu apa yang bapak lakukan? Satu, kawin lagi. Gitu. Pecat ibu yang model begitu, tidak bisa menjaga anak. Setuju? Takbir. Allah. Gitu. Jadi itu contoh case betapa kenapa itu bermasalah dan orang tua tidak tahu, karena anak tidak tahu berterus terang. Anak yang paling baik itu bukan anak pintar, anak yang paling baik itu bukan anak soleh, tapi anak yang mau berterus terang. Semakin dia berterus terang, semakin mudah kita menyelesaikan masalahnya. Anak yang suka ngobrol, mohon maaf saya bukan mewanti-wanti, tanda kita tidak punya anak lagi di rumah, anak yang gak mau ngobrol dengan kita. Mohon maaf bapak-bapak, tanda Anda bukan siapa-siapa, anak Anda gak mau ngobrol dengan Anda. Ada Ustaz, anak saya masih ngobrol naon? Ayah minta duit. Ayah handphonenya rusak. Harus diajak ngobrol Pak. Pola bahwa kita ayah, bahwa dia anak tuh, dia masih ngobrol. Harus diajak. Dan penanaman yang pertama, diksi yang tepat adalah mengajarkan mereka qaulan sadida. Ucapkanlah ucapan yang benar. Karena di sana ada dua garansi. Allah bereskan urusanmu nak, dan Allah ampunkan kesalahan atau dosamu. Yang penting nomor satu sepakat apa? Jangan bohong. Seperti itu. Makanya kata para ulama, kalau orang itu takwa, harusnya ucapannya berwarna. Berwarna dalam apa? Tergambar pada qaulan, pada diksi, pada ucapannya. Makanya diupayakanlah, jangan sampai pokoknya anak itu salah apapun terima dia. Makanya kan salah tugas orang tua itu bukan cuma mengawasi, tapi mampu memotivasi. Tugas orang tua itu tidak cuma memvonis, tapi mampu memberikan inspirasi. Begitu. Jadi sekali lagi Bapak-bapak, ini poin pertama yang paling krusial. Tanamkan pada anak-anak apa yang disebut dengan qaulan sadida, ucapan yang benar. Ini dia. Maka itulah yang diucapkan Nabi ketika menikahkan putrinya Fatimah dengan Ali bin Abi Thalib. Yang kedua, jamaah sekalian, dalam Al-Quran ini perlu diajarkan pada anak-anak dan keluarga. Ada diksi, ucapan yang memang beda peruntukannya. Ada diksi khusus kepada para penguasa, para pemimpin, orang yang punya jabatan. Di Quran dihargai Pak. Karena memang para pejabat itu, mereka punya tempat khusus. Apalagi pejabat, ya mohon maaf Pak ya, dengan kekuasaan, dengan akses, dengan segala hal, dia bisa melakukan apapun. Maka kita diajarkan untuk mengucapkan kata-kata yang khusus. Apa itu Ustaz? Nah ini yang kedua istilah dalam Al-Quran, namanya qaulan layyina, kata-kata yang santun. Ini buat siapa Ustaz? Ini buat para penguasa. Penguasa itu gak suka dikasar-kasarin Pak. Mereka suka ngobrolnya santun. Jadi kalau ngomong sama RT, mana RT? Itu harus santun Pak.
Jangan mentang-mentang bapak boleh profesor, doktor, guru besar dimanapun. Tapi kalau datang temuin RT, santun pak. Teh, minta maaf nih teh, ada kebutuhan sedikit nih teh. Senang tuh. Gua dibutuhin nih. Masya Allah. Gitu. Coba kita lihat ya. Qaulan layyina. Quran surat 20. Toha. Mana orang Bandung nih? Di surat kebanggaannya nih. Toha. Dulu ketika Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi Allah Musa ditemani oleh Nabi Allah Harun menemui Fir'aun. Fir'aun penguasa bukan? Penguasa. Itulah lambang kekuasaan itu selalu Fir'aun. Makanya kalau ada penguasa cenderung sombong, udah kita lihat memang keturunan Fir'aun ini, Masya Allah. Fir'aun itu pak, kalau dibaca dalam sirah, nggak pernah sakit, batuk pun nggak, pilek pun nggak, sampai dia mati tenggelam itu pak, pilek belum pernah. Jadi Omikron nggak kuat sama dia. Ini Fir'aun, sehat, gagah. Selama dia pegang kekuasaan, dia tidak punya penjara. Fir'aun itu efektif, tidak ada proses banding. Yang salah, yang benar lolos. Efektif dia memimpin pak. Ini ada apa nih? Salah apa ini pak? Gini-gini. Selesaikan. Jadi nggak perlu ngasih makan, pakai kasih makan pada itu. Efektif dia memimpin itu. Cuma kesalahannya adalah ketika dia berkata ana rabbukumul a'la, saya Tuhanmu lah yang paling tinggi. Kalau ada orang berkuasa terlalu tinggi, maka dia cenderung untuk mengaku sebagai Tuhan. Itulah kesalahan manusia itu. Padahal kata Imam Al-Ghazali, semua pemimpin, penguasa, mereka lupa apa yang nempel pada dirinya itu titipan, bukan kepemilikan. Orang kalau sadar titipan, maka dia tidak akan cenderung sombong. Tapi kalau merasa memiliki, coba lihat yang baru punya Pajero, baru satu, sombongnya minta ampun, ya Masya Allah. Parkirnya sengaja keluarin dikit, biar tetangga lihat, bisa Pajero baru, Masya Allah. Drakar lagi ya, Masya Allah. Gitu. Biasa pakai baju putih, pakai baju merah, datang ke masjid, Masya Allah, begitu, gagah begitu, ya. Jadi ada orang tuh cenderung begitu, Pak. Bapak-bapak sekalian, coba lihat Fir'aun itu, Pak. Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan, makanya Bapak-bapak jangan membiarkan Fir'aun terus-menerus. Harus ada Musa, harus ada Harun yang mengingatkan mereka. Tapi cara mengingatkan tidak boleh kasar-kasar pak. Selesai kita kalau kasar-kasar. Kita lihat Quran surat Toha ayat 42. Idhab anta wa akhuka bi ayati ya wala taniya fi dzikri idhaba ila fir'auna innahu tagha. Quran surat 20 42, 43. Temui kalian berdua Fir'aun, dia sudah melampaui batas. Jadi orang yang melampaui batas jangan dibiarkan pak. Lebih parah lagi pak. Temuin dia. Ya. Faqula lahu qawlan layyina. Tapi ingat kalau temuin Fir'aun, ucapkanlah kata-kata layyin. Layyin, apa tuh layyin Ustaz? Santun, lemah lembut. Bro, ente kelihatan dah melampaui batas ente, ya Masya Allah. Ya, makanya memang benar tuh dakwah sunnah ya, dakwah mengajak orang tuh ya datang, ngajak orang ke masjid, ngajak orang ya duduk minum kopi, ingatin, bro, ente mobil gede, rumah gede, bini satu, wah mubazir, Masya Allah. Gitu kan, misalkan, Masya Allah. Kan ada tuh rumah gede banget, mobil sampai 3, padahal penghuni cuma 2, ya Masya Allah. Mobil gede, ruko banyak, bini satu, ya sama teman.
Apa bedanya dengan marbot? Sama aja, Masya Allah. Bini satu juga, Masya Allah. Rumah sampai 3 di blok ini, blok ini, blok ini. Bini 1, ya sama, mubazir. Masya Allah. Betul, Ji? Pura-pura kagak denger aja. Masya Allah. Tadi nggak tebal juga ini orang, Masya Allah. Ya, jadi apa kata Allah? Fakul, ucapkanlah oleh kalian berdua kepada Fir'aun qaulan layyina, layin, kata-kata layin, lembut. Penguasa itu suka diingatin, tapi yang lembut. Dulu tuh kalau ngingatin penguasa itu yang lembut tuh Zainuddin MZ, teratur itu. Siapa yang tidak pernah salah? Masya Allah, teratur tuh, lembut. Karena memang dia belajar sastra, jadi cara gitu. Ada pertanyaan, Ustadz, buat apa kata-kata santun buat penguasa kayak Fir'aun? Apa gunanya, Ustadz? Lihat Allah sendiri yang jawab. La'allahu yatadakkaru aw yakhsha. Karena kesantunanmu itu bisa-bisa membuat dia yatadakkar. Satu waktu nanti ingat Allah. Au yakhsha, atau satu waktu nanti tunduk dia kepada Allah. Pertanyaannya, mari kita cari bukti. Fir'aun itu ingat nggak sama Allah? Fir'aun itu tunduk nggak sama Allah? Mari kita cari bukti. Kita pindah ke 10 surat sebelumnya. Tepatnya surat Yunus. Surat yang ke-10, ayatnya ayat 90. Ayatnya ayat ke-90. Ini kisah sudah difilmkan ya oleh Hollywood, dibikin film judulnya The Exodus. Kita bisa ketik The Exodus, itu bagaimana kisah Musa dikejar oleh Fir'aun. Mari kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Musa dan Bani Israel. Surat Yunus, surat yang ke-10 ayat 90. Mari kita lihat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dia. Wajawazna bi bani Israil al-bahra. Kami selamatkan Bani Israel melewati lautan. Kalau dalam Al-Bidayah wa Nihayah, laut itu ketika dipukul oleh Nabi Musa, disuruh oleh Allah, bukan terbelah 2 Pak, tapi terbelah 12 koridor. Soalnya kan Bani Israel di pinggir pantai, di belakang Fir'aun. Kalau terbelah 2, meninggal juga sebagian karena nanti tertindih. Itu terbagi 12 jalan Pak, 12 koridor, 12 jurusan. Jadi setiap orang tuh melewati masing-masing. Mereka melewati sampai di seberang. Diikuti oleh Fir'aun. Bayangin tuh Pak, laut terbelah, kemudian diikutin, kemudian laut balik Pak. Allahu Akbar. Hatta idza adrakal garaq, sehingga Fir'aun sampai tenggelam. Tenggelam tuh air sudah naik sampai di tenggorokan. Gorokok, gorokok itu bahasa Arab. Ada dokter THT. Gorokok, gorokok. Indonesia tidak punya bahasa gorokok. Akhirnya mereka menyebut apa nih? Tenggorokon. Nah, itu ya. Bahasa Arab. Tenggorokan itu bahasa Arab. Gorokok, batas tobat diterima. Kalau tobat sudah sampai di tenggorokan, sudah tidak bisa lagi. Hatta idza adrakal gorok, sehingga ketika dia mau mati tenggelam, tiba-tiba dia berkata, lihat Pak, apa ucapannya? La amantu annahu la ilaha illa amanat bihi banu Israil, la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Pak, catat baik-baik, di ujung ayat 90
Fir'aun mengucapkan syahadat, tapi syahadatnya nggak jelas. La ilaha illa, tidak ada Tuhan yang disembah. Alladzi amanat bihi Banu Israel, yang diimani oleh Bani Israel. Wa ana minal muslimin, saya termasuk orang-orang muslim. Baru ngaku, Pak. Apa jawaban Allah? Coba lihat Pak jawaban Allah. Al-ana, hari ini ente baru sadar. Faqada asaita, dahulu kamu penentang, ya. Wa kunta minal mufsidin, dahulu kamu berbuat kerusakan. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan sedikit apresiasi. Apa? Falyauma nunajjika bibadanika, hari ini kami selamatkan badanmu. Allah tidak bilang hari ini kami selamatkan dirimu. Kalau berarti gitu diterima tobatnya. Hari ini kami selamatkan badanmu. Kenapa? Orang kafir gimana pun sombong, tetap badannya milik Allah. Maka Allah selamatkan badannya. Buat apa? Litakuna liman khalfaqa ayat, agar supaya menjadi pelajaran bagi orang-orang di belakangmu. Maka kepada para Fir'aun, baca ini ayat baik-baik. Lu mau sampai kapan berkuasa? RT, lu berapa jabatan lu? Ya, Masya Allah. Kakak lama-lama, Masya Allah. RW ada RW? Masya Allah. Masya Allah, beda. Kalau dia beda, goyangannya udah seimbang. Kita ini masih sembara, Masya Allah. Jadi sekali lagi Pak, kalau ada orang yang tertipu dengan kekuasaan, itu rugi sekali. Kata Al-Ghazali, itu titipan, bukan kepemilikan. Kalau kau tahu itu titipan, bro, itu berarti besok mau diambil lagi, bro. Ada jamaah kita anaknya meninggal, dia nggak pernah ke masjid, Pak. Anaknya yang disuruh ke masjid terus. Tiap kali azan, Dek, udah azan ke masjid. Satu waktu si anak tuh 3 hari menjelang mau mati. Apa tuh anak bilang? Ayah, kok cuman kita sih disuruh ke masjid? Ayah kapan ke masjid? Masya Allah. Kata dia, Dek, kamu masih anak-anak, kamu duluan ke masjid. Masya Allah. Lagi sarapan, besok mau mati nih, besok mau mati. Lagi sarapan. Si babenya nanya, Dek, mana tabunganmu? Tuh si kakak udah sampai 600.000 tuh tabungan. Ayah titip-titip jajan ditabung. Kata si adek, ayah, aku nggak nabung kayak model kakak. Aku punya teman sebangku, bapaknya udah meninggal. Terus aku nabung bagi sama dia. Masya Allah. Besoknya bapaknya keluar, baru sampai beranang siang, ditelepon. Dia sekolah di Gunung Batu. Pak, mohon maaf Pak, Bapak posisi di mana? Mau berenang siang. Boleh Bapak balik Pak ke sekolah. Kenapa? Jam 6 eskul anaknya berenang. Tenggelam Pak, nggak naik-naik. Masya Allah, emosinya. Untung orang teriak istighfar Pak. Untuk guru berenangnya itu mau dihajar sama dia. Bayangin Pak, meninggal. Apa dampaknya? Setiap kali azan dia dengar tuh ucapan 3 hari yang lalu. Ayah, bukan cuma kami yang disuruh ke masjid. Kapan ayah ke masjid? Allah. Sekarang bapaknya jadi sohibul masjid, ngurus masjid dia. Terserah siapa ketua DKM, siapa RW, gak peduli. Tapi dia ngurus masjid tiap hari. Masya Allah. Anaknya meninggal tapi memberikan hidayah kepada bapak. Bapak-bapak, semua titipan, jangan tertipu, ya. Makanya sadarkan ibu-ibu di rumah itu supaya mereka sadar, titipan, suami ini titipan. Kalau diambil sama orang lain, titipan. Tunggu dulu Ustaz, ini beda titipannya. Ini titipan gede ini Ustaz, Masya Allah. Di atas 70 kilo ini, Masya Allah. Ya, sekali lagi bapak-bapak, qaulan layyina,
Ngomong dengan penguasa kudu pakai cara, nggak bisa kita kasar-kasar. Nah, ada satu lagi yang spesial dalam Al-Quran. Ini sebelum nanti kita tanya jawab. Ini lebih dari penguasa. Di Quran cuma disebutkan sekali saja di Quran. Ya, namanya qaulan karima. Ini special order khusus kepada sepuh orang tua. Makanya ini yang berat. Kalau kita punya orang tua tinggal dengan kita, mertua tinggal dengan kita, ayat ini berlaku. Surat 17. Surat 17 ayat 23 24. Surat 17 ayat 23 24. Ini mau minum bagaimana caranya? Masih di plastik semua ini, Masya Allah. Sama saya tuh acara di kampung, taruh buah banyak, tapi diplastikin. Ustadznya cuma nengok aja, Masya Allah. Kagak niat mereka ngasih, Masya Allah. Harusnya sudah ada kopi ya, kopi. Karena laki itu ngopi. Sini bukan sono, kelamaan, Masya Allah. Udah berbusa-busa dari tadi kagak ada ngopi apa, Masya Allah. Kopi hitam sini, Masya Allah. Weh, coba dikontrol, weh, Masya Allah. Quran surat Al-Isra, surat 17, ayat 23-24. Ini kalau dalam istilah tafsir, ini ayat bentuknya SK. Bapak tahu kan kalau ASN SK, ada anggarannya berarti ya. SK. Kenapa? Lihat ayat bunyinya. Waqadha, dan kami tetapkan. 17 ayat 23-24. Waqadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara ahadahuma aw kilahuma. Allah tahu banget kalau ada orang tuamu tinggal denganmu, ini beda. Makanya kenapa ada anak itu kalau ada dia ambil orang tua. Saya punya jamaah, mohon maaf, kombes gagah tapi istrinya killer betul, Masya Allah. Kalau sudah di rumah kopral diem, Masya Allah. Ustadz gimana caranya biar saya ini, masa sebentar lagi saya jenderal ini Ustadz, mau promo, bini gua marahnya minta ampun. Saya panggil dia, nih solusinya. Wah, benar-benar solusi, Pak. Sekarang nggak bisa macam-macam istrinya. Apa itu? Istri kamu itu, kamu masih punya mertua? Punya, Ustaz. Tinggal di mana? Di Bogor. Ambil. Kamu siapkan kamar paling bagus di rumahmu, siapkan kamar mandi, siapkan satu pendamping, temanin gitu. Bujuk pokoknya kakak iparmu, adik iparmu. Siap, Ustaz. Apa yang terjadi? Pindah mertuanya ke rumahnya. Sejak mertuanya tinggal di rumahnya, itu istrinya nggak lagi marah-marah. Masya Allah. Karena Mbah Putri itu santun orangnya. Orangnya santun, orangnya bersih, orangnya nggak mau berisik, orangnya api. Wah, apa kata kombes tuh? Benar Ustaz, mantap begitu. Sekarang di rumah nggak ada lagi teriak-teriak. Masya Allah. Ada teriak-teriak, sopo tuh teriak-teriak. Habis gitu. Kalau anaknya, tapi mau, tidak boleh toh, saya sabar. Masya Allah. Begitu. Menantunya padam. Ya, begitu Pak. Jadi luar biasa. Orang tua itu kalau dia tinggal dengan kita, nah itu bedanya kita. Kenapa kalau orang tua tinggal di rumah berlaku ini ayat. Imma yablughanna indakal kibara. Menurut para ulama indakal kibara itu di atas 60. Kalau ada orang tua sudah di atas 60 tinggal dengan kita, berlaku ayat ini. Satu atau dua. Kadang satu masih hidup, kadang dua-dua masih hidup. Apa kata Allah? Satu. Fala taqul lahuma uff.
Gak boleh ada orang yang berkata di rumah itu. Mohon maaf Pak, tidak ada ulama berbeda pendapat menanggapi ayat ini. Fala takul lahuma uff. Yang kedua, wala tanharhuma, jangan coba-coba membentak kepada keduanya. Gak ada ulama berbeda pendapat tentang ini. Yang ketiga, wa qul lahuma qaulan karima. Cuma boleh kalian bicara pada keduanya dengan kata-kata yang mulia. Allah. Itu kalau ada mbah nggak boleh teriak-teriak. Cuma boleh ucapan qaulan karima. Apa tuh qaulan karima? Ditafsirkan pada ayat berikutnya. 1. Wahfid lahuma janaha dzulli minar rahmah. Rendahkan diri kalian kepada keduanya dengan penuh kasih sayang. Ustaz kok bisa begitu? Lihat logikanya nih, Ustaz jelaskan supaya kita paham ya. Kenapa kita tidak boleh berkata-kata begitu? Karena dulu waktu kita kecil, waktu kita masih kecil Pak, apapun yang kita lakukan, kita teriak, kita apa, orang jatuhin benda apapun, orang tua tidak pernah marah pada kita. Masih ingat waktu kecil? Mau teriak, mau minta apa, disiapin sama orang tua. Makanya ketika dia sudah tua Pak, perlakukan lebih dari itu. Bahkan ada bangke di sini. Mana bangke Ustaz? Ya. Apa itu Ustaz? Bangkainya coba kita lihat. Ya. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu bangke itu. Kenapa Allah menyebutkan tiap kali bicara tentang orang tua, Allah membangke. Ingat waktu kamu kecil siapa yang urus. Makanya kalau kita sering berdoa Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, sebagaimana dulu kecil kami dikasihi oleh mereka. Gak bisa Pak, Bapak tahu gak, satu kali ibu melahirkan dengan satu teriakan nafas gak bisa diganti dengan berapapun nilai uang untuknya. Yang mana itu Ustaz? Yang itu. Masih ingat anak pertama? Pernah mendampingin istri melahirkan? Pernah? Itu satu kali teriakan itu, anakmu gak bisa balas dengan apapun. Itulah sebabnya kenapa dulu ada Al-Qarni, seorang yang tidak dikenal di bumi tapi terkenal di langit. Apa caranya? Dia menghajikan ibunya dari Yaman ke Saudi. Dengan cara apa? Digendong. Ustaz kenapa gak pakai unta? Gak punya duit dia. Caranya gimana? Dia bekerja mengembala kambing, ada dapat duit, dia beli lembu sapi. Mulai dari kecil dia taruh di atas. Dari kecil sapi itu sampai gede, itu dia pikul tiap hari. Buat apa? Latihan memikul maknya. Sampai akhirnya datang musim haji, dipikullah, digendonglah ibunya. Sampai tawaf berdarah-darah di belakangnya. Apa yang terjadi? Itu Nabi masih hidup di waktu itu. Cuma tidak ketemu dengan Nabi. Nabi berpesan kepada Umar dan Ali, temuin Al-Qarni. Itu doanya diijabah oleh Allah. Tidak dikenal di dunia tapi terkenal di langit. Karena ketika Al-Qarni meninggal, orang-orang pada kaget. Ribuan orang datang melayat, memandikan, mengkafankan, menyolatkan. Tapi ribuan orang yang datang itu tidak ada satupun tetangga kenal. Ternyata mereka para malaikat yang turun dari langit sengaja melayat terhadap Al-Qarni. Apa amalnya? Mengistimewakan ibunya. Masya Allah. Kita ini ibu masih hidup. Masya Allah. Gitu. Ustaz saya udah gak punya ibu. Kalau gak punya ibu cari ibu mertua. Masih mau peluang. Karena kalau ibu kandung susah. Tapi kalau ibu mertua ada peluang. Ibu mertua udah meninggal, cari lagi.
Karena yang hanya bisa dicari lagi itu ibu mertua. Betul ya? Masya Allah. Ini contohnya. Masya Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Sallu alaih. Masya Allah. Jadi bapak-bapak, ada qaulan karima. Ucapkanlah kata-kata yang mulia. Untuk siapa? Mbah. Pokoknya 60 ke atas. Kalau orang tua sudah 60 ke atas, maka berlakulah kata-kata qaulan karima. Ini penting supaya kita bisa hidup di tengah keluarga, anak-anak dilatih. Jadi kalau anak-anak ribut, kenapa Pak? Ada mbah. Oh iya, kalau ada mbah nggak boleh ribut-ribut. Ada dalilnya? Ada dalilnya. Jadi anak-anak tuh dibiasakan, jangan ada mbah, anak-anak putar metalik, itu ada mbah, biar sekalian mati. Masya Allah. Ya, itu berarti anak-anak yang tidak terdidik. Makanya ucapkanlah pembiasaan diksi atau ucapan di tengah keluarga, sehingga mereka tahu kalau ngomong dengan yang lebih tua, ngomong dengan pejabat, ngomong dengan sesama, maka seperti itu. Nah, ibu dan bapak jamaah sekalian yang dirahmati Allah, yang paling penting dari semua ini adalah ternyata ucapan kita tidak serta-merta keluar begitu. Ya, karena dalam Al-Qur'an diksi yang kita gunakan tidak boleh sembarangan. Karena di Islam walaupun babnya bab suami istri, tetap ustadz itu tidak boleh vulgar memberikan ceramah. Di Quran, ini Quran bukan berarti kitab suci dalam arti apa? Bab suami istri ada di Quran. Tapi bagaimana Quran memilih kata sehingga tidak terkesan jadi kitab pornografi. Ya, kita ambil contoh Pak ya. Bagaimana Quran menjelaskan kepada kita tentang hubungan suami istri. Al-Baqarah 223. Kalau 222 kita tahu tuh, innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Nah, itu 222. Kalau istri lagi merah jangan didekatin. Nah, tapi kalau dia sudah bersih, baru itu siapkan madu segelas, ya. Jangan sesendok, kagak pengaruh, ya. Harus segelas. Nah, Al-Baqarah 223. Apa itu ayatnya? Lihat ayatnya. Nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum. Begitu. Jadi ketika istri sudah bersih, apa kata Al-Quran? Istri-istrimu adalah ladang bagimu. Datangilah mereka sesuai dengan keinginanmu. Masya Allah. Lembut. Bapak tahu ayat ini dibaca oleh siapa? Dibaca oleh seorang wanita soleha, suaminya ulama besar, jarang sekali menyentuhnya. Saking ulama besar itu sibuk dengan zikir. Istrinya duduk di samping, dibaca ayat ini keras-keras. Nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum. Suaminya langsung, waduh istriku, Masya Allah. Tutup kitabnya, langsung Masya Allah ditarik istrinya. Allahu Akbar, Masya Allah. Itu level ulama Pak, sampai dia lupa kalau istrinya punya jatah. Begitu. Kalau kita mau balikan gitu. Jadi dapur aja kita ditarik, Masya Allah. Beh, tunggu apa? Udah, tunggu apa? Masya Allah. Angus biarin, Masya Allah. Ya, bapak-bapak sekalian, bagaimana Quran tetap menjaga diksi ucapan walaupun itu bab suami istri. Apa hikmahnya? Mari kita menjaga ucapan-ucapan di antara kita. Buya Hamka berucap, jikalau pedang melukai badan, banyak obat sebagai pengganti. Tapi jika lisan melukai hati, kemana obat hendak dicari? Mana ini orang awak nih? Ya, gitu.
Jadi kalau sampai lisan melukai hati, nggak ada betadinnya, nggak ada. Tersinggung orang dari tersinggung. Makanya kenapa setiap kali ceramah, setiap kali sambutan, akhirnya saya atas nama memohon maaf ya, meminta keikhlasan, karena kita butuh itu. Karena jangan sampai ada orang lepas dari majelis menyimpan dia. Ya, kalau di Sulawesi lebih berat lagi itu, kalau sudah disimpan begitu nanti kutunggu nanti kau. Oh, siap-siap badi itu, masya Allah. Itulah sebabnya kenapa kita dalam majelis selalu ada kafaratul majelis. Canda, ucapan berlebihan itu bukan dihapus, tapi Allah balikkan jadi semua menjadi pahala kebaikan. Itulah keutamaan membaca subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Pokoknya lagi apapun canda, kalau bagaimana mau pisah, baca dulu itu. Nanti semua canda di situ dirubah Allah menjadi kebaikan. Masya Allah. Baik, ada pertanyaan? Mangga, silakan. Soalnya sampai habis selesai pertanyaan nggak ada kopi soalnya. Saya heran ya teman. Barusan kaulan karimah itu baru satu. Rendahkan diri kalian pada mereka. Oh iya, masya Allah, benar Ji ya, masya Allah, benar Ji. Yang pertama merendahkan diri. Merendahkan diri itu pada orang tua. Kalau orang tua lagi di atas begini, jangan ngomong begini. Lu pada makan kagak? Astagfirullahaladzim. Tundukkan, duduk kita ke bawah. Itu, udah tunduk, ya, baru ngomong. Tuang kalau tuang itu kan halus, merendahkan kita. Tidak cuma merendahkan, tapi dengan penuh kasih sayang. Jadi nggak boleh tuh ada anak masih ngomong, tangan di pinggang nanya, Mbak udah mandi belum? Masya Allah, itu bukan anak ya, yang punya kos. Jadi dari sikap kita tidak boleh, kalau dia lagi duduk kita juga duduk gitu. Yang kedua dari sisi volume suara. Nah ini agak bermasalah kalau dia mulai budek ya, masya Allah. Gitu, volume suara. Makanya kalau bicara dengan orang tua kita dekatkan wajah kita ke dia sehingga dia paham. Jadi volume suara nggak boleh kita lebih tinggi dari suara dia. Ada yang bilang, Ustadz apa itu? Ini bukan budaya Arab. Enggak, ini budaya Quran. Berlaku universal. Dan kita tahu di Sunda dan di Jawa itu terhadap orang tua, wah luar biasa. Kalau di kita di Sulawesi, orang tua itu dianggap Tuhan Allah di muka bumi. Jadi dianggap bahwa mereka lah apa yang mereka ucapkan itu jadi. Makanya kalau di hadis ridallah ala ridal walidain wa sukhtullah ala sukhtil walidain. Dulu kita mau pergi kemana-mana Pak, cuma minta restu Abah aja. Bah, dapat beasiswa ini Bah, mau pergi, minta doanya. Abah gak punya duit, Abah cuma nitip satu ini. Apa? Kalimatul la ilaha illallah. Kamu pusing, mandi wudu, ucapkan kalimat itu banyak-banyak. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Malam minggu saya nggak kemana-mana Pak, duduk aja sampai benar-benar itu kenyang itu Pak dengan la ilaha illallah. Selesai mau tidur, teman bilang, nih ada Indomie, mau? Oh mau, masya Allah. Begitu. Dulu Pak susahnya minta ampun belajar itu, kalau boleh mengucapkan. Tapi saya juga nggak mau banyak-banyak itu. Soalnya paling itu yang dongkrak bisa tidur itu. Mi lagi. Insyaallah. Makanya kalau sampai pagi ini kemudian mi lagi, Allah. Aduh, keterlaluan banget. Ya. Masya Allah. Masya Allah. Bukan nostalgia Pak, penyiksaan. Gitu. Jadi bapak-bapak, memang dengan orang tua itu apalagi kalau Ustadz gimana orang tua sama mertua di Islam tidak dibedakan. Mohon maaf Pak,
Jangan pernah membedakan orang tua sama mertua. Di Islam dicari kosakatanya tidak ditemukan. Buka munjid yang tebal itu nggak ditemukan mertua. Memperlakukan mertua dengan orang tua harus sama. Karena dalam fikih mereka berdua termasuk mahram. Mahram. Kita cerai dengan istri, tetap mahram dengan mertua tidak hilang. Masya Allah itu. Saking mulianya mertua itu. Karena masalahnya dia punya cucu pada diri kita. Nggak hilang cucu kan? Anak kita nggak mungkin hilang. Maka mahramnya tetap. Istri kalau udah cerai, udah bukan mahram lagi. Kempleng kalau perlu. Ya Masya Allah. Gitu. Kenapa? Banyak cadangan. Ya gitu. Tapi harus sabar dengan istri. Karena tidak ada wanita, manusia di muka bumi yang paling menerima kekurangan kita kecuali istri. Your wife, your life. Yes. Cintailah dia, mumpung masih dia mencintai kita. Masya Allah. Gitu. Ada istri? Ada ya? Masya Allah. Beliau ini cuma satu istrinya, di sini satu. Ya Masya Allah. Di Jakarta, Masya Allah. Yang ikut Ustaz, ya Masya Allah. Gimana we? Aman ya? Aman, Masya Allah. Pokoknya kalau lihat Pak RW udah pegang tasbih, udah aman itu berarti. Cuma di kopi kan nggak ada ini, Masya Allah. Masya Allah. Bapak-bapak upayakan kalau masih ada orang tua, ambil orang tua. Ya, Ustadz saya mau ngambil ibu, mau taruh di rumah. Nah, itu biasanya kalau istri kita yang bilang, ayah boleh izin nggak sama abang-abang, kenapa kita ambil ibu dulu dong? Mumpung ini suasana rumah masih enak, masih apa, ambil. Taruh ibu di rumah. Itu terminal malaikat. Jadi kalau ada orang tua itu jadi terminal malaikat. Datang. Nanti ingatin anak-anak, dek, pulang samperin Mbah ya, karena Mbah ada. Oh iya mau. Nanti pulang mereka apa-apa tuh, cuci tangan apa Mbah. Nah, gitu senang dia itu. Ya, apalagi kalau dia punya kebiasaan apa, kita nurutin. Mbah, jalan pagi yuk. Nah, dia suka itu. Masya Allah. Masih punya orang tua tuh masih rizki. Ya, karena orang tua itu pintu surga yang paling tengah. Ini pintu surga nih depan kita. Yang paling tengah itu orang tua. Gitu. Nggak ada lagi mertua, ambil. Masya Allah. Sekarang itu kombes itu Pak, aman benar hidupnya. Karena ada Mbah hidup di rumah itu. Tadinya apa-apa, waduh, dompet ditahan apa semua nih 20.000. Ya Allah. Pegang 20.000 kombes, Masya Allah. ATM semua ditahan Pak, Masya Allah. Tapi sejak Mbah hidup di rumah itu, nyaman semua hidup. Mbahnya nasihatin, Duk, jangan gitu toh, hormat suamimu. Masya Allah. Luar biasa itu. Mbah itu kalau masih hidup nyaman, enak itu. Anak-anak ribut, ribut opo toh. Mbak aku punya ini Mbak, ayo kumpul lagi. Wah enak. Makanya kalau mau cari yang baru, yang mudah, cari yang masih ada mbahnya. Yang sekarang udah nggak ada kan mbahnya? Iya, cari yang masih ada. Masya Allah. Coba rasakan berkahnya, Masya Allah. Baik bapak-bapak sekalian, mudah-mudahan ini jadi pelajaran bagi kita semua. Kita jaga orang tua yang masih ada, kita pelihara mereka. Ini ada waktu ini ya, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Siapkan orang tua itu segala persiapan menuju Ramadan. Kalau ada mertua, siapkan apa-apa. Nanti dia kaget. Kenapa? Mau Ramadan Mbah, aku siapin semua untuk Mbah. Apalagi kalau tahun ini istri minta, bisa nggak Mbah Ramadan di kita? Enak tuh. Menyibukkan diri, bersusah-susah, menyibukkan, bangun lebih awal, nyiapin makanan karena ada orang tua di rumah. Wah, itu berkah yang luar biasa.
Cobalah menyibukkan diri ngurus orang tua karena mumpung dia masih ada. Wah, itu nyaman betul itu. Kalau ada istri yang bisa begitu, Pak, kita mikir untuk nikah lagi. Kenapa? Wah, ini luar biasa istriku, memuliakan orang tua. Masya Allah. Mudah-mudahan orang tua yang masih ada dipelihara Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'u minhum wal anwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya Allah ya anta ya qadiyal hajat. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah. Ya Allah, jika kami masih punya dosa, apalagi dosa pada orang tua, ya Allah, sampai dia wafat tidak banyak kebaikan kami, ya Rabb, ampunkan dosa-dosa kami. Wala hamman illa farazta. Jangan kau biarkan kami punya kesulitan dalam rumah tangga, kesulitan pekerjaan anak-anak, ya Allah, kecuali kau berikan kami jalan keluar. Wala dainan illa qadaitaha. Jangan kau biarkan kami punya tanggungan apalagi hutang, ya Allah, kecuali kau berikan kami kesanggupan, ya Allah. Wala hajatan min hawaid dunya wal akhirah illa qadaitaha. Jangan kau biarkan kami punya hajat, anak-anak kami punya hajat, jamaah ini punya hajat, ya Allah, kecuali kau berikan kami, ya Allah, kemudahan-kemudahan. Allahumma rzuqna taubatan nasuha. Allahumma inna nas'aluka min husnil khatimah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa barak wa sallam bifadlik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, Pak RW, mohon maaf. Billahi bisabil haq, wallahu muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.